Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini Ibu akan membahas tentang determinan matriks yang ordonya 3x3. Tapi sebelum ke penjelasan determinan matriks ordo 3x3, kita ingat-ingat dulu ordo yang 2x2. Untuk determinannya ya, determinan ordonya 2x2. Misalkan ada A, isinya A, B, C, D. Kalau determinan untuk yang ordo 2x2 itu kan kemarin AD min BC, masih ingat kan? Kita kaliin silang AD terus dikurangi B kali C gitu. Jadi A kali D dikurangi B kali C. Nah, itu munculnya dari atau disebutnya sebagai metode Sarus. Jadi disebutnya metode Sarus, di mana untuk yang menyilang ke kanan itu tandanya positif. Jadi di depannya positif kan, A kali D. Jadi nggak ada tanda kalau positif kan. Nah, sedangkan yang menyilang ke kiri B kali C tandanya negatif. Maka di sininya jadi AD dikurangi atau tanda negatif baru B kali C. Nah, begitu juga nanti buat yang ordo 3x3. Nanti kita pisahin yang menyilang ke kanan sama yang menyilang ke kiri. Kalau misalkan menyilang ke kanan dia tandanya positif. Kalau yang menyilang ke kiri tandanya negatif. Gitu. Nah, udah inget kan yang itu? Nah, sekarang kita ke determinan matriks ordo 3x3. Jadi di ordo 3x3 ini untuk mencari determinan matriksnya ada dua metode. Ada metode Sarus yang pertama, terus yang kedua ada metode minor dan kofaktor. Nah, sekarang Ibu mau jelasin dulu metode Sarus. Dimana metode Sarus itu yang tadi ada nyilang ke kiri sama nyilang ke kanan gitu. Nah, misalkan di sini ada A, isinya ada elemen-elemen A. Masih ingat kan? Di unsur-unsur matriks itu ada, kalau misalkan di dalamnya ada A11, berarti baris pertama, kolom pertama. Nah, ini A12 berarti baris pertama, kolom kedua. Jadi di sini ada misalkan ada sebuah matriks A yang isinya A11 sampai A33. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Terus kita mau cari determinannya. Lambang determinan itu kan kayak tanda mutlak. Determinan A, maka kita tulisin lagi elemen-elemen matriks A, tapi tandanya kan kalau ini kan dibatasin sama kurung. Kalau yang karena kita mau nyarinya determinan, maka kita batasi sama garis lurusnya aja. Nah, langkahnya untuk metode Sarus, kalau yang ordo 2x2 kan kita tinggal kali silangnya aja. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan kita kali silang, dia cuma ada diagonal utama sama diagonal yang ke kirinya aja kan. Sedangkan untuk yang 3x3 masih ada elemen-elemen yang lain. Maka cara yang pertama atau langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita tulisin dulu elemen-elemennya yang dibatasi sama tanda sama garis lurus. Terus langkah yang kedua, kita tulisin kolom pertama sama kolom kedua di samping kiri, di samping kanan garis. Jadi di sini kolom pertama kan ada A11, A21 sama A31. Tulisin A11, A21, A31, atau kolom yang sebelah sini kita tulis ulang di sebelah kanan. Terus kolom kedua kita tulisin lagi sebelah kanannya lagi. A12, A22, A32 gitu. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Dimana kita nulis ulang kolom pertama sama kolom kedua di sebelah kanan. Setelah itu baru kita tandain yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Dimana kalau misalkan yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Kita mulai dari A11 dulu. Berarti kan ke sini ya. Ke sini silang, nyilang. Sini tandanya positif. Ini juga sama, geser ke kanan. Ini, sini, ke sini. Tandanya positif juga karena ke kanan. Terakhir A13, yang ini ke sini. Sini tandanya positif juga. Itu. Kalau yang tadi kan ordo 2x2, karena dia ordonya 2x2, makanya yang dikaliinnya cuma 2. Karena yang ini ordonya 3x3, maka yang dikaliinnya harus ada 3. Hanya kita tulisin kolom 1 sama kolom 2 nya sebagai bantuan. Oke,
Lanjut, yang ini udah positif 3. Sekarang yang negatifnya. Kalau kesini kan cuma 2. Kalau kesini 3 kan? Berarti kita mulainya dari A13. Sebelah sini A13 kali A22 kali A31. Tandanya negatif karena dia menjelangnya ke kiri. Lanjut ke ini. Sini A11 terus A23 kali A32. Tandanya negatif juga. Terakhir, yang paling ujung A12 kali A21 dikali A33, tandanya negatif juga. Gitu. Nah, akhirnya kita bisa tulisin di sini determinan A sama dengan kita kaliin setiap garis yang tadi udah kita tarik ya. Berarti dari sini kita kurungin boleh, kayak ini kan dikurungin. Jadinya A11 dikali A22 dikali A33. Tandanya positif kan? Kalau positif nggak usah ditulis kan kalau yang di depan. Terus yang selanjutnya tandanya positif lagi, jadi tanda plus. Kali A12 kali A23 dikali A31. Terus tandanya positif lagi, positif dulu dalam kurung. Yang ini kan, ini A13 dikali A21 dikali A32. Nah, sekarang kita beralih, ini kan udah ya, plusnya ada 3, 1, 2, 3. Sekarang kita ke yang kiri. Dimulainya dari A13, kesini kan tandanya negatif, berarti di depannya harus tanda negatif. Tulisin dari sini ya, A13 dikali A22 dikali A31. Terus tandanya negatif lagi, negatif A11 dikali A23 dikali A32. Terakhir, tandanya masih negatif, A12 dikali A21 dikali A33. Tuh. Ini rumus umumnya. Lebih mudahnya kita pakai yang isinya langsung angka ya. Habis ini langsung contoh menentukan determinan matriks ordo 3x3 menggunakan metode Sarus. Oke, kita ke contoh untuk yang metode Sarus ya. Ordonya 3x3, tentukan determinan matriks berikut. Di sini misalkan ada sebuah matriks B, isinya 1, 2, 3, 2, 3, 2, min 1, 2, 2. Kita mau nyari determinannya pakai metode Sarus. Sama kayak tadi, kita tulisin determinan B, atau kita tulisin si elemen-elemen matriks B yang dibatasi sama garis lurus. Terus, udah gitu, kita tulisin kolom pertama sama kolom kedua di sebelah kanan. Berarti kolom pertama kan 1, 2, negatif 1. Terus kolom yang kedua 2, 3, 2. Tinggal kita cari determinannya. Oke, kita garis-garisin dulu kayak tadi buat nentuin positif sama negatifnya. Biar enggak kabaliot. Ini 1 kali 3 kali 2, ini positif. 2 sama ini positif. Jadi nanti kita tinggal ngikutin garisnya pas kita tulisin di determinannya. Terus yang ini negatif, ini negatif juga, yang ini negatif juga. Ingat ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Tinggal tulisin deh. Dan kurung 1 kali 3 kali 2, 1 kali 3 kali 2. Terus tambah 2 kali 2 kali negatif 1. 2 kali 2 kali negatif 1. Tambah 3 kali 2 kali 2. 3 kali 2 kali 2. Terus dikurangi. Nih ya, tandanya langsung kurang kan? 3 kali 3 kali min 1. 3 kali 3 kali min 1.
Nilainya negatif ya, yang kiri. Min 1 kali 2 kali 2. 1 kali 2 kali 2. Ini terakhir 2 kali 2 kali 2. Nulisnya boleh yang positif dulu baru yang negatif, boleh yang negatif dulu baru yang positif. Yang penting tandanya jangan lupa di bawah. Baru kita hitung 1 kali 3 kali 2, 3 kali 2 6 ya. Ditambah 2 kali 2 kali min 1, negatif 4. Kan 2 kali 2 4, 4 kali min 1 min 4. Ditambah 3 kali 2 kali 2, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Tanda negatif. 3 kali 3 9, 9 kali min 1 min 9. Tanda negatif lagi. 1 kali 2 kali 2 4 ya. Tanda negatif lagi. 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? Kita ini dulu biar mudah hitungnya. 6 tambah 12 berapa? 18. Terus ini jadi tambah kan? Ini 6 tambah 12 tambah 9 dikurang 4 dikurang 4 kurang sama dengan berapa hasilnya? 6 tambah 12 18, 18 tambah 9 27, 27 kurang 4 23, 23 kurang 4 19, 19 kurang 8 berapa? 11 ya? Bener enggak jawabannya? Ini kalau misalkan salah kalian koreksi sendiri aja ya. Yang penting caranya adalah yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Gitu. Oke, selanjutnya kita mau ke metode minor dan kofaktor. Jadi kalau metode yang sebelumnya itu kan metode Sarus untuk menentukan determinan matriks ordo 3x3. Nah, metode minor dan kofaktor ini juga sama buat menentukan determinan untuk ordonya 3x3. Nah, kita mulai dari sini udah ada tentukan determinan matriks A. Jadi kita mau menentukan determinan matriks A yang isinya A itu 1 2 3 2 3 2 3 3 4. Nah, tapi sebelum Ibu ngasih setiap rumusnya, Ibu pengennya kita ngerjain bareng-bareng. Jadi kalian boleh tulis dulu soalnya, terus kita kerjain bareng-bareng langkah-langkahnya gitu. Nah, untuk menentukan determinan matriks A menggunakan metode minor dan kofaktor, itu nanti di dalam langkahnya itu akan ada yang namanya minor sama ada yang namanya kofaktor. Nah, langkah pertamanya itu kita tentuin dulu, boleh bebas tentuin satu aja, mau baris keberapa atau kolom keberapa yang mau kamu tentuin, yang mau kamu pakai. Kamu boleh pilih mana aja, mau baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sini kan ada 3 baris sama 3 kolom. Salah satunya aja gitu. Misalnya kita mau pilih, tulis dulu ya. Misal kita memilih, jadi kalian harus ingat, kalian tuh pilih baris keberapa atau kolom keberapa, salah satunya aja. Misalkan kita mau pilih kolom kedua. Kolom kedua itu yang ini kan, isinya 2, 3, 3. Nah, terus kalian harus ingat dulu untuk diingat ya di sini, kalau misalkan setiap matriks yang ordonya 3x3 itu ada A11 sampai A33. Nanti ini akan memudahkan kalian dalam menentukan determinan menggunakan minor dan kofaktor. Ini mah kan udah pernah Ibu bahas di awal. Kalau misalkan ada A11 itu berarti elemen A di mana dia letaknya di baris pertama, kolom pertama. Kalau A33 berarti elemen A baris ketiga, kolom ketiga. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita sudah mau pilih kolom kedua, nanti kita tandain dia di kolom kedua. Di kolom kedua itu kan ada, berarti ada A12, A22 sama A32. Di mana A12-nya kan 2, A22-nya 3, A32-nya 3 gitu.
Ini Ibu mau ngasih rumusnya. Kita kan mau cari determinan. Nanti ini kita pakai di akhir. Determinan A sama dengan, kita kan pakainya kolom kedua nih. Berarti rumusnya A 12 dikali kofaktor, atau di sini Ibu kasih simbolnya C ya, karena kofaktor. C12. Jadi ngikutin. Kan ini 12, 22 sama 32. Berarti rumusnya juga A12 kali C12 ditambah A22 dikali C22 tuh ditambah A32 dikali C32 gitu. Ini untuk rumus determinannya. Nanti pas di A12, A22, A32 nya kan udah ada. Tinggal kita cari kofaktornya, C12, C22 sama C32 nya gitu. Itu kalau misalkan kita pilihnya kolom kedua. Beda lagi kalau misalkan kita pilih kolom yang lain atau baris-baris yang lain. Berarti rumusnya akan mengikuti pilihan baris atau kolom yang sudah kita pilih. Oke, lanjut, udah kita tentuin ininya. Terus buat ngingetin lagi, kalau misalkan yang A12 sama A22 dan A32 nya kan udah ada, boleh ditulis ulang. A12 nya 2, A22 nya sama dengan 3, A32 nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita mau menentukan si kofaktornya. Jadi C ini adalah kofaktor. Kita mulai dari C12. C12 sama dengan rumusnya, tolong perhatikan baik-baik. Jadi pertama ada angka negatif 1. Ini rumus ya. Jadi mau apapun si kofaktornya, dia rumusnya min 1 pangkat. Kalau di sininya 12 berarti pangkatnya pangkat 1 ditambah 2. Kalau misalkan C-nya C22 berarti pangkatnya 2 tambah 2. Kalau C-nya C11 berarti pangkatnya 1 tambah 1. Gitu ya. Dikalikan dengan minor 1, 2. Karena dia C12 berarti minornya 1, 2 juga. Gitu. Oke, sama dengan, nih kita perhatiin baik-baik. Di sini ada pangkatnya 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Berarti min 1 pangkat 3. Dikalikan dengan M12. M12. Oke. M12 nya gimana nyarinya? Oke, sini ya, di pinggir dulu. Untuk M12 itu sama aja kayak kita cari determinan A12. A itu kan bagian dari matriks A. 12 nya berarti baris ke-1, kolom ke-2. Atau yang tadi kita udah tandain angka 2 yang ini. Berarti untuk mencari determinan A12 atau minor 12 itu kita tandain 12 nya kan yang ini. A12 nya ini. Terus kita tutup tegak lurusnya. Kalau misalkan A12 yang ini, berarti kita tutup ke sini sama tutup ke bawah. Tutup kanan kiri sama bawahnya. Kalau misalkan dia ada di tengah, berarti sama atas bawahnya gitu. Jadi yang ini kan kita tandain dulu dia. Terus kita tutup atasnya sama ke bawah. Jadi tegak lurusnya kita tutup. Yang sisanya kan tinggal yang nggak ditutupnya, yaitu angka 2, 2, 3, 4. Nah, kita cari determinan itunya. Jadilah 2, 2, 3, 4. Tuh. Nyari determinan yang 2 kali 2 masih ingat kan? Tinggal dikaliin 2 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Boleh deh ditulis di sini sama dengan negatif 1 pangkat 3. Kalau pangkatnya kalau pangkatnya ganjil berarti negatifnya tetap ya. Jadi negatif 1
dikali sama determinan dari atau M12. M12 itu tadi udah 2, 2, 3, 4 sama dengan negatif 1 dikaliin sama 2 kali 4 8 dikurangi 2 kali 3 6 sama dengan ini aja ya, negatif 1 dikali 8 kurang 6 2, hasilnya negatif 2. Negatif 1 kali 2 negatif 2. Sampai situ bisa dipahami ya. Kita ulang langkah ini untuk yang C22. C22 sama dengan rumusnya masih sama, negatif 1. Negatif 1 pangkatnya berarti pangkatnya kalau di sini 22 berarti pangkatnya jadi 2 ditambah 2 dikali M-nya kalau yang tadi mah kan C-nya 12 berarti M-nya 12. Kalau C22 berarti M22 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 2 4 dikali M22. M22 itu berarti kita tandain dulu, M22 kan M22, A22 nya kan 3 nih, kita tandain si 3 nya, terus kita tutupin yang tegak lurusnya, berarti kita tutup ini sama tutup tengahnya, tutup yang sini sama tutup kanan kirinya, berarti sisanya tinggal yang 1, 3, 3, 4 1, 3, 3, 4 sama dengan negatif 1 pangkat 4 berarti kalau misalkan pangkatnya genap berarti negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 berarti hasilnya positif. 1 boleh ditulis atau enggak juga nggak apa-apa dalam kurung. Determinan ini 1 kali 4 4 dikurangi 3 kali 3 9 sama dengan 1 dikali 4 kurang 9 min 5. Jadi hasilnya negatif 5. Tuh. Terus yang C32. Ini tadi hapus. Terakhir yang C32. C32 sama dengan, tulis lagi ya rumusnya, negatif 1 pangkat. Kalau yang 32 berarti pangkatnya 3 ditambah 2 dikali M-nya berarti 3, 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 2 5 dikali, kita cari determinan atau M32 nya. M32 berarti udah di sini kan, 3 yang ini berarti kita tutup ini dan ini, berarti sisanya 1, 3, 2, 2 1, 3, 2 sama dengan negatif 1 pangkat ganjil, hasilnya tetap negatif 1 atau negatif ya, dikaliin sama 1 kali 2 2 dikurangi 3 kali 2 6 di negatif 1 dikali 2 kurang 6 negatif 4, jadi hasilnya negatif 1 kali negatif 4 4. Jadi kita punya untuk C12 nya adalah negatif 2, C22 nya negatif 5, dan C32 nya adalah 4. Oke, tadi kita udah dapetin kofaktornya, jadi kalian boleh tulis yang tadi ya. Terus kita udah dapetin kofaktor 12, kofaktor 22, kofaktor 32 sesuai sama rumus yang udah kita butuhin buat nyari determinan A. Oke, udah tulis di sini C12, C22 sama C32-nya. Nah, udah kita dapetin semua yang kita butuhin, kita masukin lagi, ya kita tinggal masukin ke dalam rumus yang udah tadi kita bikin. Rumusnya kan determinan A sama dengan A12 dikali C12 ditambah A22 dikali
dikali C22 ditambah A32 dikali C32. Nah, kita masukin. A12-nya 2 dikali C12 negatif 2 ditambah A22 3 dikali C22. C22-nya negatif 5 ditambah A32. A32-nya 3 dikali C32. C32-nya 4. Ya, kita hitung. Sama dengan 2 kali min 2 negatif 4 ditambah 3 kali min 5 negatif 15 ditambah 3 kali 4 12. Hasilnya negatif 4 tambah negatif 5 negatif 19 ditambah 12 sama dengan negatif 19 tambah 12 adalah negatif 7. Oke, nah ini adalah hasil dari ini adalah langkah-langkah kalau misalkan tadi dari dari matriks A ini kita mau cari determinan A dengan memilih kolom kedua. Nah, kalau misalkan kalian memilih kolom yang lain atau baris yang lain, hasilnya akan tetap sama negatif 7. Nah, kalian boleh coba di rumah, coba sekarang dengan memilih kolom yang lain atau baris yang lain. Misalkan baris pertama. Terus kalian kerjain sama kayak tadi, tinggal tinggal ganti urutan ininya aja, 11, 12-nya aja tinggal diganti. Kalau misalkan kalian pilih baris ke-1 berarti adanya A11, A12, A13, berarti C11, C12, C13 gitu, dan seterusnya. Kalau misalkan mau coba pilih baris atau kolom yang lain, kalian coba ya. Terus kalian komen di bawah apakah hasilnya sama determinannya negatif 7 untuk soal yang ini. Oke. Setelah ini kita coba masih metode ini tapi matriks yang lain. Terus kita juga coba memilih baris ya. Kan tadi kita udah milihnya kolom. Terus habis ini kita pilih baris. Oke, sekarang kita mau coba menentukan determinan matriks B. Kalau tadi matriks A, sekarang matriks B. Di sini ada elemennya 3, negatif 2, 1, 1, 3, 2, 0, negatif 3, dan 1. Nah, sama kayak tadi, pertama kita pilih dulu mau memisalkan atau memilih kolom berapa, baris berapa, kolom atau baris. Kolom keberapa atau baris keberapa, salah satunya aja. Kalau tadi kita udah kolom kan, sekarang kita coba pilih yang baris ya. Kita coba baris pertama. Tulisin dulu biar nggak lupa. Kalau kita memilih baris ke-1. Baris ke-1 itu berarti berisi, kalau di sini ya, baris ke-1 itu berisi B11, B12, dan B13. Berarti untuk rumusnya determinan B sama dengan B11 dikali kofaktor ya, kofaktor 11 ditambah B12 dikali kofaktor 12. Nah, kalau kofaktor kan C-nya besar. Kalau misalkan matriksnya matriks C, di sininya pun dia C-nya bakal C kecil kan. Ditambah B13 dikali C13. Oke. Terus kita udah punya B11-nya adalah angka 3. Terus B12-nya negatif 2. Terakhir B13-nya kita punya angka 1. Tinggal kita cari C11, C12, dan C13. Mulai ya. Dari C11 sama dengan, sama kayak tadi, negatif 1. Tulis dulu negatif 1 pangkat. C11 berarti pangkatnya 1 tambah 1. Dikalikan dengan M atau minor. Karena C-nya 11 berarti minornya 1 juga. Sama dengan negatif 1 pangkat 2 ya. 1 tambah 1, 2. Dikaliin sama minornya. So, kita tandain. Determinannya berarti kan ini. 1 kan dia. Berarti kita tutupin ke bawahnya sama ke
sampingnya. Sisanya 3, 2, negatif 3, 1. 3, 2, negatif 3, 1. Sama dengan negatif 1 pangkat 2, 1 ya, karena genap. Dikali sama determinan ini, 3 kali 1, 3, dikurangi 2 kali negatif 3, negatif 6. Sama dengan, ini 1 kali 3 dikurangi negatif 6. Jadi 3 tambah 6, berapa? 9. Ya, lanjut ke B12 atau C12. C12 sama dengan negatif 1. Kan? Pangkatnya 12, berarti 1 ditambah 2. Dikali M. M-nya berarti 1, 2. Sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 2, 3. Dikali, kita tutupin siapa berarti? Karena 1, 2 yang ini, berarti kita tutupin ke bawah sama samping kanan samping kiri. Berarti sisanya 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Sama dengan negatif 1 pangkat 3, negatif 1 dikali sama 1 kali 1, 1 dikurangi 2 kali 0, 0. Artinya negatif 1 dikali 1 kurang 0, 1. Hasilnya sama dengan negatif 1. 0, 1. Nih, hasilnya negatif 1 ya. Lanjut ke C13. C13 sama dengan, tulisin negatif 1, pangkatnya 1 ditambah 3 dikali M1, 3. Sama dengan negatif 1, pangkat 1 tambah 3, 4. Dikali, kita tutupin siapa? Nih ya, 1 kan 1, 3 yang ini, kita tutupin ke bawah samping. Sisanya 1, 3, 0, negatif 3. 1, 3, 0, negatif 3. Sama dengan negatif 1 pangkat 4, pangkatnya genap jadi 1 dikali 1 kali min 3, min 3 dikurangi 3 kali 0, 0. 1 kali negatif 3 kurang 0, berarti 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. Jadi kita dapetin C11-nya adalah 9, C12-nya negatif 1, C13-nya negatif 3. Di sini kita langsung masukin ke rumus yang udah kita buat tadi. Oke, kita udah dapetin kofaktornya. Berarti udah ada B11, C11, B12, C12, B13, dan C13. Sekarang kita tinggal masukin ke rumus determinan B. Determinan B sama dengan, langsung aja ya, udah ada di sini. B11-nya adalah 3. 3 dikali C11, C11-nya 9 ditambah B12-nya negatif 2 dikali C12-nya negatif 1 ditambah B13-nya 1 dikali C13-nya negatif 3 sama dengan 3 kali 9, 27 ditambah negatif 2 kali negatif 1, 2 ditambah negatif 3 ya, jadi dikurang 3 sama dengan 27 tambah 2, 29 kurang 3, 20. Oke, hasil akhirnya adalah 26. Kalian boleh cobain memilih baris yang lain atau kolom yang lain, terus komen di bawah apakah hasilnya sama 26. Harusnya sama ya, karena mau memilih baris yang mana ataupun kolom yang mana, hasilnya akan tetap sama. Yang penting menghitungnya benar, perkaliannya benar, penjumlahannya benar, terus si rumus-rumusnya juga benar. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.